Sumbernya sih kalau lihat dari sosoknya kayak dari lukisan yang kembang hijau ini. Kira diliatin. Itu si pupil matanya tuh ikut melototin si Ali Ruqyahnya itu. Si pupil mata lukisannya tuh. Jadi gini. Ketika Ali Ruqyahnya ke kanan, dia ikut ke kanan matanya. Anjir. Bapak saya itu langsung doa-doa lagi kan, langsung dia tutup kamar. Dia sengaja pintunya nggak ditutup, akhirnya ditutup kamarnya. Bapak saya tidur itu jam 12 malam, jam setengah 3-nya ada yang gini pegang rambut dia. Pas bapak saya melek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya nih. Waktu dia tinggal di rumah kontrakannya yang ada di daerah Soekarno-Hatta di kota Bandung. Jadi di sana dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Ya di sebelah gue udah ada Bang Saugi. Halo Bang. ya, Bang, makasih banget nih ya Bang ya. Saya makasih banget Abang udah datang ke sini mau ceritain ini. Oke Bang, ini kejadiannya tahun 2003 Walah, udah lama itu 2003 ya. Di Bandung. di Bandung. Emang asli Bandung? Saya dari Jakarta merantau ke Bandung. Waktu itu memang ada kegiatan apa Bang? Maksudnya kerja atau gimana nih? Ngerantaunya kan dalam tema apa nih? Jadi pada lulus SMA tuh tahun 2003, saya diajak sepupu saya untuk ikut tes wawancara psikotes di perusahaan telekomunikasi. Oh, dapet tuh. Dan akhirnya saya coba dapet. Oke, ngerantaunya berarti kerja nih. Kerja kan? ya. Nah, ini berarti yang mau diceritain kontrakannya ya? Kontrakannya. Oke, ngerantau berarti ngontrak, kalau nggak ngekos bener ya? Betul. Ini berarti kontrakannya kontrakan petak atau kontrakan gimana nih? Kontrakannya itu rumah. Rumah satu? Rumah satu, ada teras, ada kamar 6, 5 di bawah, 1 di atas itu udah kayak kamar tapi bisa merangkap gudang juga. Boleh tahu nggak waktu itu per bulan atau per tahunnya berapa? Per tahunnya itu di 5,5 juta. Setahun. Wow. Tahun 2003. Setahun 5 juta. Iya, 5 juta bagi 12 ya. Silakan itu. Lumayan murah. Nah, Bang, ini yang bikin rumah kontrakan itu angker apa nih? Emang pernah ada tragedi atau ada apa nih? Jadi di tempat tersebut ada suatu lukisan. Lukisan. Oke. Jadi lukisan itu orang-orang itu udah pada tahu di situ bahwa lukisan itu banyak meneror sekeliling orang itu, termasuk yang tinggal di situ. Oke. Ya, jadi disebutnya sama orang-orang situ udah terkenal dengan lukisan berdarah. Oke, ada satu lukisan Ya. berarti di rumah itu. Di rusa itu. Dan Abang tinggal di situ waktu itu. Betul. Oke, ini ditahan dulu Bang ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Sogi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan halo sahabat lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Bang, ini langsung kita mulai ya ceritanya. Baik. Pada tahun 2003 kan saya ikut tes lowongan kerja
di salah satu perusahaan telekomunikasi. Oke. Terus saya ikut tes di situ. Dari Jakarta saya merantau ke Bandung. Di situ saya bertemu sepupu saya, kebetulan masih satu kerjaan juga. Dia ngajak saya untuk tinggal di Bandung gitu. Itu akhirnya saya lolos kan, diterima di salah satu perusahaan telekomunikasi. Seminggu 2 minggu saya tinggal di situ. Akhirnya saya kenalan sama sahabat saya, Yama, satu kantor juga. Saya nanya-nanya ada kontrakan kosong nggak ya? Akhirnya kebetulan Yama ini kan punya ibu yang memiliki rumah nggak ditempatin di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk ngontrak di situ. Berdasarkan hasil negosiasi, siapa tahu bisa jadi murah nih, harga bersahabat kan. Pas hari liburnya kan hari Minggunya saya ke kontrakan sahabat saya. Akhirnya saya bawa baju, masuklah saya ke kontrakan tersebut. Saya lihat ada teras, ada ruangan tamu, ada dapur gitu kan. Terus ada lantai 2, yang lantai 2-nya itu cuman gudang. Gudangnya tapi bersih, bisa dipakai buat tidur juga. Ada lantai 2-nya itu ada tempat nyuci sama tempat jemur baju gitu. Nah, yang saya bingung kok ada lukisan gitu. Lukisannya di ruang tamu. Lukisannya itu lukisan wanita berparas cantik, tapi seperti apa ya, pribumi Sunda zaman dulu gitu. Dia pakai kemben hijau, pakai konde. Oke. Nah, terus dari situ saya nggak banyak nanya ya. Oh, ada lukisan juga nih, bagus. Iya, itu memang apa? Dari dulu udah ada. Saya berpikir, oh mungkin ini punya nyokap sahabat saya gitu. Ya udahlah, saya tinggal di situ memutuskan. Itu saya masih sendiri. Hari-hari saya jalani kan ya, seperti aktivitas istirahat, pulang kerja, tidur, mandi gitu kan. Saya lalui gitu sampai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu keempat. Yang saya rasa ini tidak ada gangguan. Aman aja tuh? Aman aja, cuman hanya bau-bau aja. Bau-baunya seperti bau-bau apa namanya, kadang bau melati gitu. Terus kadang bau gosong, terus kadang bau kayak amis darah gitu. Hah? Ya, Amis darah? amis darah. Dari arah mana itu baunya? Itu seperti dari arah teras. Kalau bau melati? Bau melati itu seperti dari arah lantai 2. Oke, ini baunya keluarnya setiap jam berapa aja, Bang? Keluarnya itu jam 1:30 sampai jam 2:30 malam. Oke, selalu jam segitu? Jam segitu. Dan saya aneh juga gitu kan. Cuman saya belum ngobrol sama sahabat saya, belum nanyain. Akhirnya mau masuk minggu keempat kan udah mau sebulan ya. Tidur di situ, ngerasain pada jam 1:30 ada wanita lewat. Wanita lewatnya itu mirip sama yang di lukisan. Berkemben hijau di konde, hanya lewat doang. Oke. Ya, 1:30 itu kan saya mikir, apa ini saya ngigau ya? Saya bangun, ngucek mata, kok ada yang lewat gitu kan? Mungkin mimpi kali ya. Saya lihat ke ruang tamu nggak ada orang, saya lihat ke dapur nggak ada orang gitu. Udahlah, saya tidur lagi aja. Kan saya lupa tutup pintu tuh pada saat tidur, saya tutup pintunya. Bangun subuh, saya aktivitas tetap sholat, mandi, sholat subuh, terus saya siap-siap kerja gitu kan. Akhirnya pulang lagi kan, udah sore, saya pulang lagi ke kontrakan. Di malam keduanya nih, yang setelah saya digangguin, yang diliatin, saya nemu lagi. Saya lagi duduk di ruang tamu, lagi nonton TV, kayak ada wanita berkemben hijau itu menuju ke atas, senyum ke saya. Oke. Kok mirip sama yang di lukisan gitu ya? Saya mulai merinding nih. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajak 4 orang teman. Saya ajak teman saya 4 orang untuk nginap. Ini saya belum cerita sama Yama, sahabat saya yang satu kantor, belum cerita. Kita begadang di situ kan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ada yang ngopi, ada yang ngerokok gitu. Nah akhirnya saya sama 3 orang teman tidur jam 1:30.
Yang satunya mau ke toilet. Terdengarnya suara kayak mandi gitu, kayak gayung gitu gitu. Pada jam 1:30 malam itu. Akhirnya teman saya dari depan toilet masuk ke kamar ngebangunin saya. Ada yang mandi? Lo ada keluarga nggak tinggal di sini? Kagak ada, kan gue bilang. Gue cuma tinggal di sini sendiri. Masih sih ada yang mandi? Iya. Akhirnya saya ke toilet, saya cek. Saya beraniin diri, saya buka. Nggak ada. Jadi yang dengerin suara mandi itu cuman teman saya doang. Cuman dia sendiri? Cuman dia sendiri. Dan emang pas abang dibangunin nggak ada ya suara itu? Nggak ada. Akhirnya saya berpikir kan, kok teman saya juga ditemuin kayak begini-gini juga gitu, sama gitu. Teman saya minta ditemenin, saya di ruang tamu. Oke. Kan dapurnya itu kan toiletnya itu kan agak ke dapur gitu ya. Lantai 2-nya tuh deket dapur ke atas. Akhirnya saya nungguin di ruang tamu sambil ngeliatin dari jauh gitu. Dia cuman pengen kencing ya, cuci muka, terus cuci kaki, sampai dia keluar. Akhirnya dia masuk. Kita memutuskan untuk tidur di kamar tuh akhirnya berlima. Rame-rame ini? Rame-rame, berlima. Besoknya teman saya tuh yang 3 orang nggak nginep. Jadi yang 1 nginep. Jadi saya sama teman saya berdua. Oke. Nah besoknya nih ya, berdua doang? Berdua doang. Jam 1:30 teman saya kebangun. Kebetulan dia tuh kan naruh tasnya di ruang tamu, ya kan. 1:30 malam dia mau nyalain handphonenya lowbat di kamar. Kita kan tidur berdua. Akhirnya dia ngeberaniin diri ngambil tasnya tuh di ruang tamu. Oke. Seketika dia keluar kamar, dia menuju arah ke ruang tamu, dia ngelihat ada sosok bayi. Lagi gini-gini. Begitu ditegesin sama dia, hilang si bayinya. Akhirnya nggak jadi kan, tasnya diambil, lari dia. Gi, bangun. Apaan lagi? Gue ngeliat bayi di ruang tamu. Bayi apaan sih? Gitu. Ya udah, temenin gue gue ngeliat bayi, gue takut banget. Akhirnya saya bangun kan. Saya temenin tuh ke ruang tamu untuk ngambil tasnya dia. Saya tutup pintunya, truk. Udah tidur aja, kita bangun itu aja lah. Besok pagi kan kita harus kerja. Bangun subuh, kita sholat, terus kita kerja gitu kan. Kebetulan kan kita kerjanya juga beda PT gitu kan. Akhirnya kerja. Dari pulang kerja lagi nih, kita semua ketemu lagi nih. Kita bercerita tentang keluh kesah, tentang penampakan yang ada, yang pernah dilihat, dan suara gemercik air, ada orang yang mandi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bapak saya untuk tinggal di kontrakan saya. Pada saat itu saya telepon bapak saya, dan bapak saya itu akhirnya mau tinggal di kontrakan saya gitu kan. Kan bapak saya itu rumahnya di Jakarta gitu kan. Akhirnya mau untuk nemenin saya. Kebetulan kan bapak saya ini kan seneng kalau sholat itu zikirnya lama kan. Minta saya ceritain ke bapak saya gitu kan, agar minta ruangannya ini tuh didoain gitu, ruangan tamu. Soalnya sama kamar mandi ini suka ada penampakan dan suara gemercik, saya bilang gitu. Ketika mulai malam nih, mulai jam 12 malam, bapak saya tidurnya beda kamar. Kamar bapak yang saya tidurin itu deket sama lukisan itu. Bapak saya sebenarnya udah tahu sama cerita-cerita saya. Dia mau ngetes gitu. Akhirnya saya tidur di kamar saya yang ini kamar, ini lukisan, ini kamar. Bapak saya di sebelah sini, saya di sebelah sini. Oke. Cuman jarak saya sama lukisan agak jauh. Ini lebih dekat. Nah ini kan udah ruang tamu nih. Ruang tamu masuk gitu. Bapak saya tidur itu jam 12 malam. Jam 2:30-nya ada yang gini pegang rambut dia. Pas bapak saya melek, tek, wanita berkemben hijau lagi, pakai konde. Gini. Bapak saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, langsung hilang. Mirip sama yang di lukisan itu.
Akhirnya bapak saya tuh langsung doa-doa lagi kan, langsung dia tutup kamar. Dia sengaja pintunya nggak ditutup, akhirnya ditutup kamarnya. Apa yang dia alami, akhirnya cerita, ketemulah klop cerita saya sama cerita apa yang saya lihat sama cerita bapak saya nyambung gitu, penampakannya sama. Akhirnya bapak saya tuh dari situ keesokan harinya mulai ikut baca-baca di rumah tersebut. Intinya bapak saya bisa ngaji juga lah gitu ya, bisa ngaji. Dibacain ruang-ruang tersebut. Sampai bapak saya tuh bikin air di baskom, dikasih garam, itu dibacain, si baskomnya tuh goyang-goyang, diciprat-cipratin ke lukisan-lukisan itu. Oke. Sampai si baskomnya tuh goyang-goyang kayak ngecelak-ngecelak gitu, cek tanpa disentuh gitu. Sebenarnya dibaca-bacain ke lukisan itu, dicepret-cepret air, dibaca-bacain, terus air buat bekas itunya, bekas yang di baskomnya dibuang ke toilet. Bis kan apa karena ada yang dengar ada yang mandi itu teman saya, dibuang ke situ sambil air doa-doanya disiram. Keesokan harinya tetap masih ada. Masih ada, nggak ngaruh. Masih ada juga. Bapak saya di ruang tamu, saya lagi nonton berdua. Kapan nih? Malam? Siang? Malam. Pulang kerja lagi deh. Oke. Udah jam 11:30 malam. Kita masih nonton TV. Nah, arah ruang tamu ke dapur kan tinggal lurus aja matanya. Oke. Ini TV, ini dapur, ini lantai 2 tangga, ini kamar kan, kamar 2, sini 3 gitu. Itu ada sosok cewek berdiri nyamping, hadap sini. Dia lewat berarti? Dia berdiri, nggak lewat. Tapi nggak nengok ke kita, kayak nampakin banget. Pakaiannya tuh kemben hijau, pakai konde, mirip sama yang di lukisan. Berdua lihat itu? Berdua. Jadi bukan tanggung-tanggung lagi, langsung berdua. Bukan sendiri-sendiri lagi yang dilihatin, langsung berdua. Akhirnya kita berdua baca-baca. Saya sambil nanya ke bapak saya kan, kemarin kan udah dibaca-bacain, tapi kenapa masih ada Pak? Kenapa masih ada Pak? Saya bilang gitu. Bapak juga nggak tahu nih, biasanya juga dibacain gitu, biasanya besoknya tuh udah nggak ada gitu kan, pernah nggak doain temennya, rumah temennya. Akhirnya angkat tangan juga bapak saya. Terus perginya gimana tuh sosok? Hilang sendiri aja. Hilang sendiri aja? Nah, begitu kita tegesin berdua, itu hilang. Akhirnya kita memutuskan untuk besoknya itu telepon mamang saya. Coba kita panggil mamang yang bisa. Mamang ini apa ya? Pak, Mamang Iwan. Saya panggil, masih kakaknya papa saya. Dipanggil dari Jakarta, suruh nginep lagi. Bercerita ini kontrakannya Sogi nih, kayaknya nggak beres nih. Sering ada penampakan. Akhirnya mamang saya memutuskan untuk nginep dulu di Bandung, di kontrakan saya. Dari Jakarta bergegaslah dia ke Binong. Di Binong itu mamang saya aktivitas seperti biasa. Pulang dari Jakarta menuju ke Bandung, dia mandi, dia istirahat. Saya pulang kerja ketemu mamang saya, ketemu bapak saya. Nah, di situ kita bertiga di ruang tamu pengen ngetes nih. Bener nggak sih nih apa yang diomongin kata mamang saya gitu. Iya. Akhirnya nonton TV itu sampai jam 2 malam. Nggak ada apa-apa. Bau pun nggak ada nyium bau. Yang ngerasakan nyium bau itu pas saya masih sendiri waktu itu. Sampai ngerasain mau ke 4 minggu. Tidurlah kita nih bertiga pada jam 2 malam. Saya tidur di kamar sendiri, bapak saya tidur di kamar sendiri yang dekat lukisan, mamang saya tidur di ruang tamu pada saat itu. Jam 3:30, entah kenapa ada suara orang nyuci baju. Saya terbangun kan. Pas saya cek bergegas dari kamar ke ruang tamu, melihat
Mamang saya nggak ada. Tapi bukannya tadi mamang saya tidur di ruang tamu. Saya cek juga di tempat tidur bapak saya juga nggak ada. 3:30 pagi itu saya buka pintu toiletnya. Mamang saya itu lagi nyuci baju. Tapi matanya merem. Oke. Mang, saya manggil nggak berani nyentuh. Mang, ngapain nyuci jam 3:30 subuh? Saya lihat matanya dari samping ini merem. Lah, saya nggak dicuekin. 3:30 subuh. Beres nyuci, dia ke atas. Dia ngejemur pakaian. Itu abang ngikutin dia tuh? Saya bangunin, saya belum berani ngikutin. Saya liatin aja pas dia ke atas. Oke. Akhirnya saya bangunin bapak saya gitu. Mamang masa nyuci baju 3:30 subuh ngapain coba? Ikutin Gi, takutnya kenapa-napa gitu kan. Saya ikutin. Ngejemur. Ada yang dicucinya ngejemur gitu. Terus tidurnya di lantai 2. Di lantai 2 itu ternyata ada kasur. Lantai 2 itu ada kasur, gudang tapi bersih gitu. Akhirnya papa saya sama saya ke atas, ngebangunin mamang saya. Ngebangunin, akhirnya sadar mamang saya tuh. Oke. Ditanya, kamu ngapain nyuci jam 3:30 subuh? Enggak, saya lagi tidur enak kok, lagi nyenyak. Siapa yang nyuci? Gak ngerasa bangun gitu. Oh, dia nggak tahu dia nyuci. Nggak tahu dia nyuci. Ini tuh cuciannya, lihat tuh. Iya. Masih di atas itu, dibangunin di saat itu juga. Kok bisa ya? Dia sendiri bingung. Padahal dia sendiri orang bisa, tapi bisa begitu, bisa kayak orang ngigo gitu. Kayak orang nggak sadar nyuci. Akhirnya mamang saya istighfar kan. Karena udah jam 5 subuh, akhirnya sholat subuh. Akhirnya memutuskan untuk tidur. Mamang saya bertiga akhirnya tidur satu kamar tuh. Pindahin kasur kan, jadi tidur bertiga. Mamang saya sama papa saya punya usul. Kebetulan punya kenalan ahli ruqyah. Pas saya pulang kerja itu sekitar jam 8:30 malam ada yang datang. Orang pakai peci lah gitu, datang. Ini tolong dibantu ya, kata bapak saya. Anak saya kan tinggal di kontrakan ini nih, di Binong, kasihan, sering diganggu termasuk saya dan mamang saya. Karena kan saya nggak selamanya tinggal di sini. Ini anak kan tinggal sendiri di sini. Minta tolong lah, diusir gitu. Sumbernya sih kalau lihat dari sosoknya kayak dari lukisan yang kembang hijau ini. Akhirnya diliatin lukisan itu sama orang ahli ruqyahnya. Itu si pupil matanya tuh ikut melototin si ahli ruqyahnya itu. Si pupil mata lukisannya tuh. Jadi gini. Ketika ahli ruqyahnya ke kanan, dia ikut ke kanan matanya. Anjir. Itu yang lihat siapa ya? Saya, papa saya, ahli ruqyah itu. Semuanya ngeliat? Semua ngeliat. Semenjak itu papa saya dan mamang saya semenjak kejadian itu nggak pernah berani ngelihat lukisan itu menatap sendiri. Yang berani itu si ahli ruqyahnya. Ke kiri, matanya ikut ke kiri. Gitu. Serem. Akhirnya jam 9 kan, dari jam 8:30 malam ke jam 9. Jam 9 mulai ngaji nih. Coba deh. Ini lukisan setelah kita bacain bareng-bareng nih, kita ngajiin. Kita taruh aja deh di gudang. Jangan dibuang dulu karena kan takutnya kita belum izin sama yang punya rumah ini kan sebelumnya. Ini lukisan sejarahnya gimana nih? Kok bisa ada di sini nih? Kata ahli ruqyah. Saya jelasin kan dari awal saya ngontrak di sini itu lukisan udah ada. Jadi saya juga belum nanya nih sama sahabat saya. Akhirnya itu lukisan ditaruh di gudang di atas. Memutuskan udah taruh di gudang atas aja dulu ya. Habis ngaji bareng-bareng ditaruh di lantai 2 atas. Ketika ahli ruqyahnya pulang, saya masih nonton TV sama bapak saya, akhirnya tertidur kan.
jam 1 malam. Ketika saya bangun di subuh hari, jam 5, saya lihat lukisannya itu udah ada di sofa. Oke. Yang taruh di gudang tuh udah ada di sofa. Saya kaget. Pada saat saya keluar kamar, saya ngeliat ke ruang tamu, itu lukisan udah ada di sofa. Padahal kita bareng-bareng naruh di gudang gitu kan, buat dihindarin dulu. Masih ada di sofa itu. Akhirnya kata bapak saya memutuskan taruh lagi aja deh lukisannya di tempat ini. Ditaruh lagi di ruang tamu tuh, dekat kamar yang pertama. Kalau kita masuk ruang tamu tuh dekat kamar itu tuh, kamar pertama, ditaruh di tempat asal muasalnya di situ. Saya nggak habis pikir, kok sebegitu kuatnya makhluk. Termasuk bapak saya, mamang saya juga bingung gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk ngajak teman lagi untuk nginep. Mamang saya angkat tangan pulang ke Jakarta. Karena kan dia juga punya keluarga di Jakarta kan, nggak bisa ditinggalin lama-lama. Tinggal bapak saya nih. Bapak saya masih mengkhawatirkan saya karena saya masih ditinggal di kontrakan Binong. Ngineplah, saya ngajak teman 2 orang. Akhirnya teman saya itu nginep. Pada saat dia dia kan bawa motor, lupa dia belum ngunci ganda motornya. Jam 1 malam tuh kondisi udah pada tidur termasuk saya. Akhirnya teman saya memutuskan untuk ke garasi kendaraan. Di situ garasi kendaraannya bisa naruh 1 mobil dan motor. Motor itu bisa taruh sekitar 4-5 motor lah bisa gitu. Pada saat dia dari ruang tamu ke teras, dia lihat ada sosok kayak buluan gitu ya, ngebelakangin dia, tapi duduk di motornya dia, madep sana, ngebelakangin. Seperti sosok Gondoruo. Teman saya langsung banting pintu kan, astagfirullahaladzim, langsung ditutup pintunya, langsung lari ke kamar saya. Bangun. Gue ngeliat Gondoruo di ruang tamu. Akhirnya dia kaget gitu. Saya langsung keluar bergegas ke tempat tersebut, tapi nggak ada. Ini kayaknya saya udah lelah sama semua penampakan yang saya alami, dan saya juga udah lelah karena keluhan-keluhan keluarga saya akhirnya bercerita sama sahabat saya si Yama, yang pemilik ibunya kontrakan tersebut. Ini saya sebenarnya 4 tahun tinggal di kontrakan tersebut tuh, sampai 4 tahun saya bertahan di situ. Oh, lama tuh ya? Dengan segala gangguan-gangguan yang ada gitu. Akhirnya Yama bercerita gitu. Awalnya saya bilang begini, jujur ya, gue nempatin kontrakan lu, gue sering ditemuin sosok penampakan. Teman-teman gue juga suka ngelihat penampakan, ada Gondoruo, gue ngeliat kuntilanak, lihat cewek pakai kemben di konde persis sama yang di lukisan itu. Terus bokap gue juga ngelihat, mamang gue juga ngelihat, bokap gue orang bisa juga udah dibaca-bacain masih ada, mamang gue juga orang bisa dibaca-bacain tetap masih ada. Itu lukisan dipindah dari lantai 2 balik lagi ke sofa ke lantai 1. Itu maksudnya serem rumah lo dari dulu, bilang gitu kan. Sampai manggil orang bisa gitu kan. Masih kenal ahli ruqyahnya ya, tinggal di Bandung tapi masih kenal sama mamang saya gitu. Nggak bisa juga gitu, masih ada lagi tuh gimana? Coba tolong ceritain deh, lu sebenarnya ngalamin juga nggak sih? Kata Yama, gue ngalamin adanya gangguan makhluk tersebut dari gue TK, dia bilang gitu. Baru cerita dia. Waktu TK itu kalau gue lihat lukisan tersebut ya, si pupilnya tuh matanya bergerak.
Kalau gue lihat ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri. Gue takut banget di situ. Dari bokap gue, sebenarnya pernah tidur di kamar tersebut, pernah dibelai juga. Terus mamang gue juga punya paman di situ. Paman gue nginep, ditampakin cewek berkemben hijau menuju ke atas gitu ya, sambil tersenyum gitu. Ternyata makhluk tersebut yang berkemben hijau itu sukanya sama laki-laki. Ibu gue jarang diganggu. Ibu gue pernah diganggu, ada hewan seperti lalat, tapi kalau di Sunda itu disebutnya kayak bangbung lah. Lagi tidur itu, gue pernah tidur sama nyokap gue ya. Ada bangbung gitu, lewat, begitu lewat sama ibu gue dibunuh. Dikeprok gitu ya, dimasukin ke gelas. Gelasnya ditengkerupin. Begitu besok paginya, itu bangbung di dalam gelas sudah nggak ada. Hilang. Itu asal muasal lukisan ada di situ gimana ceritanya? Gue juga nggak tahu, kata Yama gitu. Jadi sejarahnya ada yang bilang ke ibu gua. Jadi ada bayi, anak dari sosok yang di lukisan itu ketika waktu masih hidup nganyut di rumah gua ini yang dibeli sama nyokap gua. Nganyut. Ini dulu sungai nih, rumah gua dulu nganyut di rumah gua ini. Pembantu gue itu suka ngelihat ada suara orok sama suara bayi, ngelihat bayi di ruang tamu. Kok kejadiannya sama sih sama yang lo alamin sama yang gue alamin, kata saya gitu kan. Iya, memang sama. Terus tetangga juga pernah bilang ada suara orang minta tolong, suara cewek ya minta tolong. Terus ada suara cewek ketawa, ada suara orok nangis, itu ada juga di situ. Kok sama? Akhirnya klop ceritanya gitu ya. Tetangga juga udah pada tahu ternyata. Lu kenapa nggak bilang dari awal kalau rumah lu itu angker? Ya kan gue kasihan sama lu daripada lo nggak ada tempat tinggal kan. Ya udah lo aja yang nempatin, kata Yama gitu. Tapi gue kayak nggak kuat deh. Saya bilang gitu kan. Tapi gue kayak nggak kuat deh. Emang sebelum lo, kata Yama, udah ada 7 orang yang ngontrak. Pada kuatnya cuma sebulan sampai 2 bulan. Lo doang di sini kuat sampai 4 tahun. Jadi diganggu juga sama. Jadi sejarahnya tuh udah lebih dari 20 kali manggil ahli ruqyah keluarga gua untuk ngusir makhluk ini. Itu lukisan udah dibacain ya. Udah dibuang ke jauh tempat. Begitu bokap gua keluar rumah ngeliat di teras, itu lukisan ada lagi di depan teras itu. Jadi ini emang makhluk kuat banget. Wah, gua nggak berani deh untuk memutuskan lanjut, gua bilang gitu. Akhirnya 2007 saya memutuskan untuk tidak tinggal di rumah tersebut. 2007 tuh. 2007. Tapi apa nih Bang yang ngebuat sampai 4 tahun kan pasti berarti ngontraknya setahun berarti manjang dong. Manjang. Apa yang memutuskan Abang setelah banyaknya gangguan masih mau ngontrak di tahun kedua, di tahun ketiga, dan di tahun keempat itu kenapa tuh Bang? Karena kontrakan tersebut bisa dibilang murah lah, karena kan masih harganya harga bersahabat lah, masih sahabat Harga saya. Harga teman. Terus dari luasnya juga nih rumah luas gitu. Ternyata punya histori seperti itu sejarahnya. Tapi emang berarti alasan kuat utamanya itu masalah ya udah murah gitu ya. Murah juga, terus daerah kota juga kan, pusat kota gitu kan di Soekarno-Hatta gitu. Jadi kemana-mana tuh jantung kotanya lah, kemana-mana gitu kita nggak ribet gitu, nggak masuk ke pelosok-pelosoknya gitu. Iya, di samping horornya banyak tapi banyak enaknya juga tinggal di situ sebenarnya ya. Sebenarnya banyak enaknya juga gitu, karena ada gangguan di situ saya memutuskan tahun 2007 saya pindah kontrakan, nggak kuat. Termasuk saya, keluarga saya, teman saya, mamang saya, dan ahli-ahli ruqyah nggak kuat. Oke. Akhirnya gimana itu lukisan?
Terakhir kabarnya. jadi gini, tahun akhir 2007, kan 2007 awal tuh saya memutuskan untuk stop. Akhir 2007 itu rumah akhirnya dihancurin karena berkali-kali itu lukisan dibuang, udah 20 kali ahli ruqyah memfilter area tersebut nggak mempan. Akhirnya itu rumah diambrukin, dihancurin, dibikin tanah kosong, dibangun lagi rumah. Dan itu berarti nggak ada yang tahu waktu itu lukisannya siapa yang buat, ya kan? Nggak tahu. Jadi begitu beli itu lukisan udah ada. Ada cerita memang sebelum yang jual rumah juga nggak sanggup ngebuang lukisan itu, udah nggak ada solusi. Akhirnya dijual lah ke ibunya sahabat saya, Yama. Gitu. Dikontrakin udah 7 orang, cuman kuat sebulan 2 bulan, nggak ada yang kuat bertahan tinggal di situ. Iya, maksudnya kan pasti itu lukisan ada yang buat kan, pasti ya. Pasti ada yang buat. Ada yang buat, nggak tahu siapa yang buat. Dan memang katanya yang di dalam lukisan itu ya memang pernah ada yang itu tokoh yang di lukisan itu berarti benar ada gitu. Bener ada, itu udah legend. Jadi tetangga-tetangga juga udah tahu. Sampai ahli ruqyahnya menyebut itu lukisan berdarah. Nggak tahu kenapa disebut ahli ruqyahnya itu lukisan berdarah. Karena udah berapa kali dibuang, itu malah tetap mengganggu orang-orang sekitar gitu. Disebutnya lukisan berdarah. Warga sering keganggu tuh gimana maksudnya? Warga sering mendengar suara-suara seperti minta tolong, tolong. Terus suara ketawa. Dari arah rumah itu? Dari rumah itu. Terus ada suara bayi juga. Oke, itu sering ya kayak gitu ya? Iya, ternyata orok yang meninggal nganyut di sungai tersebut, di rumah itu kan dulu sungai itu yang di Binong. Itu masih ibu dari yang ada di lukisan tersebut. Itu masih anak kandungnya dia yang meninggal di situ. Oke. Itu menurut keterangan si orang-orang yang memang bisa lihat nih ya? Bisa lihat. Terus sahabat saya juga pernah cerita bapaknya itu lagi setel musik dangdut. Di ruang tamu tuh kan TV sama radio, sound system dekat situ ditaruhnya kan. Nyambung. Lagi nyetel, lagi asik-asik dengar suara musik dangdut, itu tahu-tahu sound systemnya tuh meledak, kebakar. Buar. Akhirnya bapaknya teman saya memutuskan untuk matiin saklar. Padahal bapaknya teman saya tuh megang kunci saklar. Jadi ruangannya itu ada satu ruangan, dalamnya itu khusus buat nyalain matiin saklar. Dibuka nggak bisa. Si ruangan saklarnya itu. Bapaknya teman saya memutuskan untuk manjat. Kan di atap gudang saklar tuh ada kayak kotak gitu buat bisa masuk dari atas. Akhirnya dimatiin dulu saklarnya. Takut koslet ke semua kan. Matiin saklarnya. Dari matiin saklar naik lagi. Nyoba lagi. Bisa kebuka si ruangan saklarnya itu. Jadi kayak dikerjain begitu. Iseng banget ya. Iseng banget. Si lukisannya ini. Oke. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Shogi tentang kejadian horor yang dia alamin di rumah kontrakannya di daerah Bandung ya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Shogi. Bang, thank you banget ya. Makasih banget terima udah kasih nyeritain sama-sama, ini. Bang. Dan nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama saya, thank you banget. Dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita nih dan mau cerita di sini langsung, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik yang ada di bio-nya itu ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Shogi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.